Saya Indonesia, saya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan MPLS walaupun secara daring. Dari slogan yang saya sampaikan tadi, tentunya anak-anak sudah mengerti apa materi yang akan saya sampaikan. Sebelum ke materi, perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Khadijah Andayani, saya pengampu mapel sejarah. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan bertemu secara langsung, tidak melalui online seperti hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah profil pelajar Pancasila dan berkarakter. Jadi dari slogan tadi kalian pasti sudah betul sekali kalau menebak bahwa Pancasila saat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Adapun tujuan yang ingin saya sampaikan, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan ciri-ciri profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan gambar di slide-nya anak-anak. Ada burung Garuda yang begitu gagahnya dengan membawa Pancasila di dadanya. Itulah lambang pemersatu bangsa kita. Ada banyak makna yang tersurat di dalamnya. Dari lambang Pancasila tersebut, nanti kita akan mengupas satu persatu dihubungkan dengan materi kita, yaitu profil pemuda atau pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu pelajar yang memiliki karakter yang mulia, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja karakter-karakter tersebut? Coba kalian bisa lihat di slide. Unsur-unsur pelajar Pancasila yang berkarakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bagaimana penerapan dari unsur pertama tersebut? Ada 6 elemen kunci. Yang pertama, akhlak beragama. Akhlak beragama ini hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada akhlak pribadi, akhlak yang baik, akhlak yang harus kita miliki. Itu akhlakul karimah. Kemudian ada akhlak kepada manusia, bagaimana cara kita bersosialisasi kepada manusia, kepada masyarakat. Kemudian ada akhlak kepada alam, bagaimana cara kita merawat alam, bagaimana cara kita menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian ada akhlak bernegara. Akhlak bernegara ini ada hubungan yang baik antara seorang pemimpin dan yang dipimpin. Kemudian aktif dalam kegiatan organisasi ataupun kegiatan pemilihan, baik itu pemilihan pemerintah daerah ataupun pemilihan presiden. Itu akhlak kita terhadap negara. Kemudian ciri yang kedua itu ada berkebinekaan global. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno pernah berpidato bahwa negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan, adat istiadat, tetapi milik kita semua.
dibacakan pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Apa itu kebinekaan yang global? Kebinekaan yang global itu adalah mempertahankan budaya luhur bangsa kita. Dari budaya luhur bangsa kita nanti akan tercipta rasa nasionalisme yang tinggi. Bagaimana seorang siswa, bagaimana seorang warga negara menghargai negaranya melebihi apapun juga, tentunya dengan didasari oleh nilai-nilai Pancasila. NKRI harga mati, tidak bisa dibeli oleh apapun. Itu yang masuk di elemen kebinekaan global. Kemudian ada lagi yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Jadi ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dari gotong royong ini kita mengambil sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bangsa kita sudah lama sekali mengenal gotong royong. Coba kalian lihat yang ada di pedesaan atau di perkampungan-perkampungan. Bagaimana seorang warga membangun rumah akan dibantu dengan rame-rame oleh anggota masyarakat yang lain. Itu gotong royong dalam tingkat yang kecil. Gotong royong dalam tingkat yang besar, bagaimana cara kita mempersatukan bangsa Indonesia secara umum. Kemudian ada unsur yang keempat, yaitu mandiri. Apa itu mandiri? Elemen kunci mandiri itu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Bagaimana kesadaran terhadap situasi? Kita lihat pada kondisi pandemi saat ini. Dibutuhkan sikap yang mandiri agar bisa bertahan pada kondisi yang sangat sulit seperti ini. Kemudian ada regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Yaitu upaya individu untuk mengatur dirinya dan dalam suatu aktivitas dengan mengikut sertakan kemampuan metakognisi, motivasi, dan perilaku aktif. Aktif berusaha mencari sumber pengetahuan, aktif berusaha mencari semua keinginan yang bisa membantu dia untuk lebih mandiri atau berinovasi dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, ada unsur bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ada juga elemen kunci bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dari gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat, mengambil keputusan. Apa manfaat yang ingin dicapai dari bernalar kritis? Kita sebagai pelajar menjadi tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong atau hoax. Dari berita-berita bohong yang mungkin selama ini sampai hari ini banyak sekali yang beredar di masyarakat, itu efeknya luar biasa.
akan merusak seluruh tatanan kehidupan. Tanpa kita saring dulu, kita sebarkan, ternyata itu kebohongan semata. Jadi saya berharap kalian bisa memilih, pandai-pandailah bermedsos. Jadi akan menjadi siswa yang bernalar kritis. Kemudian yang keenam, kreatif. Apa itu kreatif? Bagaimana pelajar yang kreatif? Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dalam sebuah buku, seorang peneliti pernah membuat sebuah penelitian. Apa saja sih ciri-ciri orang yang kreatif, pelajar yang kreatif? Kalian mungkin nanti bisa juga browsing lewat internet. Saya coba beberapa yang bisa saya ambil. Yang pertama, ciri orang kreatif suka berimajinasi, tetapi bisa tetap fokus. Kalian bisa punya imajinasi, saya ingin buat pesawat terbang dengan mungkin rancang baja yang lebih ringan. Itu imajinasi, tetapi kalian kejar dan fokus dengan mimpi kalian. Itu termasuk pelajar yang kreatif. Yang kedua, memiliki banyak energi. Energinya banyak, bukan berarti hiperaktif, tetapi energi yang dipakai untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi seluruh sendi-sendi dalam tubuhnya ikut berpikir. Ketika mata melihat ke kanan atau ke kiri, akan berdampak pada otaknya. Kemudian yang ketiga, lebih dari cerdas. Orang kreatif itu lebih dari cerdas. Jadi kecerdasan IQ berkaitan dengan kreativitas. Itu ada studi yang menyatakan seperti itu. Berarti kalau kalian menjadi pelajar yang kreatif, berarti termasuk anak yang cerdas. Kemudian di anak-anak kreatif ini biasanya suka bermain, tetapi tetap disiplin. Jadi ada keseimbangan antara bermain dengan belajar. Itu salah satu ciri anak-anak yang kreatif. Ini penjelasan dari unsur-unsur. Kalau contoh-contohnya mungkin banyak sekali anak-anak. Kalian yang anggota tim ketakwaan di sekolah biasanya ada ini yang ekstra-ekstra. Ini ada contoh beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ada kegiatan di musola sekolah, kemudian ada berkebinekaan global. Ini biasanya setiap 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, kita menggunakan event itu untuk memakai baju adat. Jadi ini bineka sekali, berkebinekaan, negara kita banyak suku. Kemudian ada contoh gotong royong yang sudah saya sebutkan tadi, ini masih ada di banyak negara kita. Ini contoh-contoh konkret dari profil-profil Pancasila, dari implementasi Pancasila. Jadi kalian mulai sekarang sudah harus lebih fokus dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin materi yang ingin Ibu sampaikan. Sebelum saya tutup, ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Ini ada tugas mandiri. Yang pertama,
jelaskan 6 karakter yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri profil pelajar mandiri. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada situasi pandemi saat ini. Ini tugas mandiri yang harus kalian kumpulkan. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga kalian semua menjadi anak-anak Indonesia, pelajar Indonesia yang berkarakter, dan pelajar Pancasila yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia, saya Pancasila.